Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatur Rohmah sebagai moderator dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dasar-dasar penganggaran perusahaan. Pengertian anggaran. Anggaran dasar perusahaan adalah aturan yang mengatur cara menjalankan perusahaan dan salah satu hal pertama yang harus ditetapkan oleh Dewan Direksi saat perusahaan berdiri. Anggaran dasar seperti itu biasanya dibuat setelah anggaran dasar diserahkan. Itulah sebabnya banyak orang sering bingung membedakan keduanya. Selanjutnya, hakikat anggaran. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dinyatakan dalam satuan keuangan atau moneter, walaupun angka-angka moneter ini didukung dengan satuan bukan keuangan atau misalnya unit terjual atau diproduksi. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. 3, mengandung komitmen manajemen, artinya manajer setuju menerima tanggung jawab pencapaian sasaran yang dianggarkan. Yang keempat, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran. Yang kelima, setelah disetujui, anggaran dapat diubah dalam keadaan khusus. 6, secara berkala untuk kerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian penyimpanan yang ada dianalisis dan dijelaskan. Selanjutnya, syarat-syarat untuk penyusunan anggaran yang baik. Yang pertama, adanya organisasi perusahaan yang sehat, membagi tugas fungsional dan jelas, dengan jelas dan garis wewenang dan tanggung jawab tegas. 2, adanya sistem akuntansi yang memadai yang meliputi pengelolaan rekening yang sama antara anggaran dan relasinya sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. Pencatatan akuntansi memberi informasi mengenai realisasi anggaran dan selisih. Laporan didasarkan kepada akuntansi pertanggungjawaban. Adanya penelitian, analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukuran prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. Adanya dukungan para pelaksana anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun bawah. Hubungan dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaannya adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan penyediaan kerangka kerja dalam mana anggaran tahunan dikembangkan. Suatu anggaran intinya merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Perbedaan anggaran dengan prediksi. Anggaran berbeda dengan prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Berbeda dengan anggaran, suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, dapat dinyatakan dalam satuan keuangan dan dapat juga tidak. 2, kurun waktu tidak tentu. 3, peramal tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan hasil ramalannya.
Yang keempat, ramalan biasanya tidak perlu disahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Yang kelima, ramalan diperbaharui segera setelah informasi baru mengisyaratkan adanya perubahan situasi. Dan yang terakhir, varian penyimpangan dari ramalan tidak dianalisis secara formal atau berkala. Yakni kegunaan anggaran. Anggaran ini mempunyai beberapa tujuan, yakni yang pertama untuk menyesuaikan rencana strategis, yang kedua untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa organisasi, yang ketiga yakni bertanggung jawab kepada manajer untuk otoritas yang otoritas wewenang yang mereka gunakan. Dan yang terakhir yang terakhir yakni untuk memperoleh komitmen yang dasar dan mengevaluasi kinerja aktual manajer. Nah, yang selanjutnya yakni jenis-jenis anggaran. Yang pertama yakni ada anggaran biaya. Anggaran biaya sendiri ini dibagi menjadi dua, yakni anggaran yang menyangkut pengeluaran terukur dan anggaran yang menyangkut pengeluaran diskresioner. Nah, yang selanjutnya yakni ada anggaran pendapatan. Yang ketiga ada anggaran laba, dan yang selanjutnya yakni ada isi dari anggaran operasi. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama yaitu ada anggaran biaya. Yang kedua ada anggaran pendapatan. Yang ketiga yakni anggaran laba. Nah, yang selanjutnya ada isi anggaran operasi. Adapun isi dari anggaran operasi yakni untuk organisasi secara keseluruhan dan untuk tiap unit bisnis. Dan yang kedua yakni diklasifikasikan berdasarkan pusat tanggung jawab. Umumnya yang meliputi pendapatan, biaya produksi dan penjualan, beban pemasaran, beban logistik, umum dan administratif, penelitian. Yang ketiga yakni beban yang bersifat fleksibel, diskresioner dan komitmen. Yang keempat yakni untuk waktu 1 tahun. Yang terakhir yakni jumlah total. Yang strategis kecuali defisi. Tahap-tahap penyusunan anggaran yang pertama yakni organisasi. Yang kedua penerbitan pedoman. Yang ketiga usulan awal anggaran. 4 negosiasi. Yang kelima tinjauan dan persetujuan. Yang terakhir adalah proses penyusunan anggaran. Nah, yang pertama ini proses penyusunan anggaran ada departemen anggaran. Yang kedua komit anggaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.